Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIFA, mitos atau fakta. Teman-teman MIFA, bagaimana kabarnya? Boleh dong disapa sama Cem, ya. Teman-teman MIFA apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Semoga sehat dan terhindar dari COVID-19. Masih seputaran COVID masih bergelut dengan kita menjadi perbincangan yang hot ya. Betul. Sekarang ya, apalagi sekarang lagi benar-benar meningkat lagi ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan tetap jalankan prokes. Betul. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mungkin atau langsung saja nih kita ke topik? Mungkin langsung ke topik aja kali ya. Udah nggak sabar. Udah greget banget. Iya, udah gatel gitu ya. Oke, baik teman-teman MIFA, untuk episode kali ini kita akan membahas seputaran mitos atau fakta tentang bayi baru lahir. Ya. Iya, betul. Ada apa sih bayi baru lahir? Kenapa kok dibahas mitos atau faktanya? Emang ada mitos dan fakta seputaran bayi baru lahir gitu? Banyak banget. Banyak banget. Okay. Kita ini di Indonesia ini banyak banget mitos-mitos yang berseliweran, terutama di bayi baru lahir. Iya, benar-benar yang membuat terkadang orang awam mungkin kepikiran, benar nggak sih sih gitu. Nah, jadi mungkin kali ini kita akan membahas mungkin sedikitnya lah mungkin segelumit kecilnya mungkin tentang mitos atau fakta tentang bayi baru lahir atau BBL. BBL namanya. Iya, BBL. Bukan BFF ya. Gak ngerti saya. Oke, baik, mungkin langsung aja kita bahas mitos atau fakta yang pertama. Oke. Mitos atau fakta, bayi jangan sering digendong. Nanti bau tangan biasanya, bukan bau yang lain. Iya. Ini sering banget, apalagi mungkin para orang tuanya, maksudnya neneknya, kakeknya yang gitu. Sudah ininya lah. Iya gitu. Udah jangan sering-sering digendong deh, simpan aja kelihatan gitu. Para leluhur Bau tangan. Biasanya kalau misalkan udah keseringan digendong, pas ditaruh nangis gitu. Ya itu mitos atau fakta? Boleh dijelaskan? Itu sebetulnya mitos. Oh, itu mitos. Gitu. Ya gitulah berdasarkan perkembangan gimana? Keilmuan, banyak penelitian akhirnya meneliti kenapa sih kok ada istilah bau tangan gitu. Bau tangan. Ternyata justru bayi bukan baru lahir bayi baru lahir ini sebetulnya sedang ada istilah 1000 hari pertama kehidupan, ya kan? Nah, bayi-bayi pada masa ini tuh justru dia sangat membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan ungkapannya bukan hanya aku sayang kamu gitu kan, enggak. Kasih sayang lagi. Tapi lebih ke usapan, belayan, dekapan gitu, sehingga itu akan justru membuat bayi merasa nyaman. Iya, yang tadinya cranky, nangis terus karena dia mendapat sentuhan ibunya atau ayahnya, digendong, didekap. Jadi berasa mungkin ada ini ada dekapan, ada gitu. Ya. Kemudian dia kalau digendong kan sambil dengar detak irama jantung ibunya, ayahnya. Jadi itu akan menambah kenyamanan. Dan mungkin ketika kepala tempel kan mungkin deket ketiak juga. Iya. Wangi banget ya, ibu saya itu wangi mandi. Itu mungkin. Itu menambah keakraban. Oh, jadi karena mungkin yang pertama mungkin kenyamanan juga, mungkin ada dekapan karena ada mungkin ayah batur gitu kan. Iya, betul. Apalagi kan bayi baru lahir itu kan dia komunikasi hanya bisa dengan menangis. Dia buang air kecil nangis, dia buang air besar nangis, dia lapar nangis gitu. Jadi sebetulnya ya wajar aja kalau bayi baru lahir sering nangis, ya nggak masalah. Malah biasanya kan memang tangisan itu dirindukan ketika bayi baru lahir. Biasanya nangis tuh gitu kan biasanya. Tapi kalau udah 3 tahun lebih kalau udah 3 tahun lebih ya itu pusing, jengkel juga gitu kan. Iya, dan pokoknya bayi baru lahir di bawah under 6 bulan itu bener-bener dia tuh belum bisa mengekspresikan yang macam-macam, belum tahu gitu. Iya benar. Tapi kalau umur 6 bulan lebih, itu dia sudah mulai bisa berekspresi, sudah bisa mulai menilai mamahnya nih lagi penglihatan juga mungkin udah ini belum sih 6 bulan. Ya udah jelas banget. Udah jelas kan udah tahu yang jelek yang mana, yang good looking mana gitu kan. Iya. Terus bayi yang baru lahir juga sebetulnya kalau sering digendong itu akan sebetulnya merangsang, menstimulus
gitu terhadap kesehatan dia, kemudian ke pola pernafasan dia, terus ke kecerdasan dia, perkembangan motorik dia gitu. Tapi maksudnya gini, tapi kan di Indonesia maksudnya yang sekarang terjadi itu memang udah seperti itu. Iya. Ya maksudnya ketika si bayi baru lahir misalkan, jadi udah keseringan digendong pasti taruh gitu. Emang itu karena mungkin kebetulan atau mungkin mungkin karena kehilangan kenyamanan itu, mungkin ya bisa jadi mungkin. Iya. Bisa jadi karena memang dia nyaman digendong, gitu. Dan ketika ditaruh mungkin wah ini mana nih dekapannya gitu. Atau bisa jadi misalkan memang dia misalkan lagi ada yang dirasa, lagi gak enak badan, atau dia masih haus, masih lapar gitu. Jadi sebetulnya bukan karena faktor keseringan digendong. Dan itu tuh benar-benar harus kita sebarkan ke dari sekarang, masyarakat gitu. Iya. Kalau bisa sih maksudnya itu gitu. Mitos lah gitu kan. Gitu. Karena justru ya ibaratnya ngegendong tiap saat sampai kapan sih? Nggak akan lama kan? Gitu. Momen itu kan memang nggak akan lama. Nggak akan terulang kembali juga gak gitu akan kan? Terulang. Ya, maksudnya, jadi nikmatin. Ya gantian sama bapaknya ya. Bapaknya biasanya sih nyuci gitu. Nyuci popok biasanya. Jadi itu mitos. Mitos berarti itu untuk bayi jangan sering digendong nanti bau tangan itu mitos ya. Jadi memang tadi penjelasannya dari Bu Cem yaitu mungkin untuk kenyamanan juga, untuk merangsang juga gitu kan, bukan merangsang yang lain gitu ya. Merangsang bapaknya nanti lagi. Gak gitu. ngerti aku nggak. Iya pasti nggak ngerti. Karena bayi baru lahir nih. Ini bayi apa nih? Bayi kolot. Segede gini. Ya, oke. Berarti itu mitos ya. Oke. Lanjut deh untuk yang kedua. Oke, apa tuh? Mitos atau fakta tentang bayi baru lahir ya. Yang kedua itu bayi baru lahir tidak boleh diberi apapun kecuali ASI. Wah, ini udah fakta. Fakta berarti ini ya. Betul, fakta. Pastilah gitu kan. Pasti iya. Orang bayi lahir belum ada gigi, belum ada apa, mau dikasih seblak, nggak mungkin seblak, gitu ya. kan, seblak siput nggak mungkin. Aduh, dikasih kerang, kasih kerang susah juga, di mut-mut gitu kan. Ya berarti ini fakta ya, fakta. Bayi baru lahir tidak boleh diberi apapun kecuali ASI. Memang ASI dulu gitu kan. ASI, air susu ibu. Nah, pertanyaannya, air susu ibu. Tapi kan biasanya kalau misalkan ASInya belum keluar, itu bukan susu ibu, air susu ibu, tapi air susu sapi. Oke. Itu gimana? Gimana? Mungkin gini, teori ini tidak berlaku memang 100% karena kondisi orang berbeda-beda. Betul. ASI itu kan ibaratnya anugerah rezeki yang Allah berikan ke setiap perempuan atau wanita. Tapi tidak semua wanita itu bisa memiliki ASI dalam jumlah banyak. Subur, begitu brojol langsung ASI keluar. Enggak. Kadang ada yang ada rentang lama waktu, gitu ya. Iya gitu. Jadi dan sebetulnya bayi baru lahir itu sudah dibekali oleh Allah makanan tersendiri. Di dalam. Suka lihat nggak? Bukan di dalam. Jari-jari bayi yang baru lahir kan sudah putih-putih. Nah itu tuh bagus untuk dia emut-emut karena itu tuh mengandung lemak. Sudah Allah bekali itu bisa tahan, bisa kuat sampai 3 hari. 3 hari. Iya, jadi bayi yang baru lahir sembari kalau misalkan kuat, yang nunggu ASI keluar ibunya gitu. Dia ngemut-ngemut, makanya yang putih-putih di situ ya lemak ya. Lemak yang ada pada bayi baru lahir itu jangan diminyakin, jangan dihapusin, jangan dihilangin. Itu bisa untuk antisipasi ya bayi itu menahan lapar ya ibaratnya ya sampai 3 hari. Kalau kita yang ngemutin juga? Ini kotoran semua, bekas ngupil gitu. Jadi nggak usah khawatir, gitu. Memang ada sih kondisi-kondisi tertentu yang memang si ibu tuh nggak bisa menyusui. Ya mungkin mau nggak mau dia perlu memberikan susu formula gitu. Ya itu juga tidak kita salahkan. Jadi tergantung kondisi si ibunya. Ya, tapi kalau banyak gitu mah ya ayolah kasih harus mumpung melimpah. Melimpah buah gitu ya. Nah jadi kan informasi buat ibu-ibu ya, maksudnya kalau misalkan memang ASInya belum keluar ya, maksudnya tadi kan memang tidak disalahkan juga kan ya mungkin sembari sesuai kondisi beda-beda, kondisi ibu-ibu berbeda-beda. Jadi istilahnya jangan sampai putus asa juga. Kok saya emang nggak keluar ASInya. Nanti gitu tambah kan. stres. Maksudnya nanti juga keluar. Maksudnya pasti keluar kan pasti keluar kan. Cuman waktunya beda-beda kan. Nah itu ya maksudnya. Dan kebanyakan karena di awal dia udah kok nggak keluar ya gitu, akhirnya ya nggak jadi nggak keluar karena udah kepotong sama stres. Oh iya benar. Jadi jangan sampai pikirannya juga positif lah. Jangan sampai nggak keluar. Pah ini nggak keluar pah, ayo keluarin. jangan sampai kayak gitu juga gitu kan. itu nggak boleh juga, itu nggak baik ya. Pokoknya itu bapak ini. Iya bapak.
bapaknya ya tahan dulu lah 40 hari puasa. Iya, ngitungin mie ya. Kok jadi ke bapaknya suruh Ya takutnya kan ada misalkan ibu-ibu, "Pak, ini udah 2 hari kok nggak keluar, Pak, coba keluarin, Pak." Gitu kan, jangan sampai seperti itu kan. Jadi maksudnya tadi ya maksudnya nggak disalahkan juga ketika si ibu belum mengeluarkan ASI dalam hitungan mungkin 1, 2, 3 hari. Ya itu maksudnya itu kan berbeda-beda juga. Proses gitu. Dan tadi juga disebutin di tangan si bayi itu yang putih-putih biasanya itu bisa buat maksudnya tapi bukan berarti harus misalkan si tangan bayinya diginiin enggak gitu juga. Iya benar. Bukan seperti itu juga. Jangan salah kaprah. Jadi maksudnya dicermatilah ya yang dengan baik gitu ya. Jadi itu tadi ya, bayi baru lahir tidak boleh diberi apapun kecuali ASI. Memang itu fakta. Fakta. Oke. Lanjut. Air putih pun jangan. Air putih pun jangan berarti ya. Apalagi nanti ini lagi turun lagi sahamnya. Oh mungkin nanti naik lagi disebutin. Iya. Sahamnya naik lagi nih, bisa naik nih. Iya. Ya oke. Lanjut deh biar ini udah ngaco nih kayaknya. Oke. Lanjut yang ketiga ya. Mitos atau fakta nih, bayi baru lahir tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Oke. Itu mitos atau fakta? Izin minum dulu ya. Oh iya. Nggak nawarin. Oh iya. Saya juga punya sih sebenarnya. Oke. Itu mitos. Sebetulnya penjelasannya gimana tuh? Iya, jadi penjelasannya gini, secara rasional aja, bayi baru lahir sampai umur 9 bulan lebih ya, itu kan dia ada jadwal untuk melakukan imunisasi kan? Benar. Imunisasi wajib ya kan, yaitu terserah lah mau di puskesmas, mau di klinik swasta, dokter, rumah sakit dan lain-lain. Yang penting dia harus datang ke Vaskes untuk mendapatkan imunisasi. Benar. Kebayang kalau hal ini diterapkan, gak boleh keluar 40 hari nih, dia akan kehilangan imunisasi yang awal dong, kan, yang 0 sampai 2 bulan itu kan gitu. Jadi akan kehilangan momen imunisasi itu gitu, sehingga memang ini mitos, benar-benar mitos. Dan maksudnya gini, keluar rumahnya tuh keluar rumah gimana maksudnya? Iya benar. Maksudnya kalau apakah dari cuman di teras itu kan keluar rumah juga. Iya, itu nggak apa-apa misalkan untuk berjemur iya boleh. Nah mungkin yang nggak disarankan kalau di bawah 40 hari dibawa ke mall. Nah gitu, maksudnya dibawa ke mall, dibawa ke pasar malam. Ya, ke taman kota. Iya benar. Nah itu mungkin itu maksudnya gitu ya, ke pantai belum kalau bahasanya can wayahna udah belum ngerti gitu kan gitu. Mungkin orang tua nakut-nakutinnya kayak gitu kali. Mungkin si ibunya udah gatel nih pengen keluar rumah, pengen ngegosip. Iya. Mungkin itu sih. Ngegibah di maksudnya di komplek lah ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau secara teori dan berkaitan dengan kesehatan sih enggak mitos gitu. Cuman lebih mungkin orang tua zaman dulu itu nakut-nakutin si ibunya itu supaya kamu teh udah jangan misalkan pengen ke pasar, pengen main kemana bawa anaknya gitu. Jangan. Maksudnya dijaga. Maksudnya mungkin jaga dulu lah anaknya ini takutnya kenapa gitu. Kan. Nah itu berarti mitos ya, bayi baru lahir tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari gitu ya. Atau misalkan 39 hari, 38 hari juga nggak boleh. Itu mitos ya. Oke. Berarti mitos ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke. Apa tuh? Mitos atau fakta, bayi baru lahir diberi madu supaya tidak gampang sakit. Wah, udah otomatis. Karena itu yang tadi yang itu nggak boleh dibeli apapun. Iya. Kecuali ASI. Betul. Pernah waktu dulu saya kerja di rumah sakit, itu ada bapak-bapak ya, gitu. Mungkin itu keyakinan dia ya, keyakinan dia lah gitu. Jadi bayinya itu mau dia olesin madu, bukan diminumin, olesin di bibirnya. Ya gitu. gak mungkin diminumin juga. Iya kan, takutnya digituin kan. Jadi dia bilang ini cuma diolesin aja kok bu, gitu. Ya tetap nggak boleh karena kan diolesin pun kan nanti bayi maksudnya itu biar apa? Kan, biar gitu. apa maksudnya? Menurut beliau ya itu tadi biar nggak gampang sakit dan menyebutkan sunnah Rasul juga gitu. Jadi bawa-bawa agama lah di sini. Iya. Gitu dan tapi memang, secara medis memang nggak boleh. Secara medis sudah banyak penelitian ya, itu memang tidak aman diberikan gitu. Jangankan yang bayi baru lahir, yang udah 6 bulan pun dia sudah boleh diberi makan, itu tidak boleh diberikan madu dulu kalau sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun. Iya, kalau sudah 1 tahun baru boleh diberikan madu.
Gitu, karena di dalam madu ini ada sebuah bakteri Iya, ya, iya, iya. Clostridium namanya, itu bisa nantinya pada akhirnya bisa menyebabkan botulinum. Jadi Apa tuh masalah botulinum? gangguan di usus bayi. Ke si bayi itu. Gitu. Ya pasti belum siap lah Belum siap, iya, menerima apapun menerima, gitu iya. kan. Karena kecuali bakteri ASI. bakteri aman yang ada di ususnya bayi baru lahir itu belum bisa bekerja secara efektif. Iya, gitu. iya, Beda iya. kalau sudah 1 tahun lebih, bakteri aman yang di dalam ususnya itu bisa menyerang bakteri-bakteri yang masuk sehingga aman. Iya, iya, gitu. iya. Berarti mungkin Diolesin pun jangan. diolesin pun jangan ya diberi madu. Ya mungkin pilihannya kalau misalkan bayinya nggak boleh ya mungkin istrinya di madu. Enggak. Ibunya yang di madu Ya gitu. ibunya yang di madu maksudnya. Enggak, jangan juga ya. Jangan juga dong. Ya, kasihan lah orang baru manis sih, tapi baru melahirkan gitu kan. Jangan sampai. Manis tapi beracun. Oh iya benar ya, manis tapi beracun itu. Berduri. Saya boleh minum dulu? Boleh. Ini Oke deh, dari aku tadi juga. Kayaknya seret ya. Iya seret. Ini air apa sih? Ini apa rempah-rempah ya? alami. Jahe atau apa ini? Oke. Jahe kunyit dan sebagainya. Jahe kunyit dan sebagainya untuk menjaga imun kita. Menjaga imun kita, Betul. tetap sehat. Oke. Berarti itu tadi bayi baru lahir diberi madu supaya tidak gampang sakit itu Mitos. Ya, jadi memang janganlah. Jangan. Ya, oke. Lanjut Bu Cem yang Oke. berikutnya. Oh ini nih menarik nih. Menarik banget ini. Aduh. Bayi ditusuk pipinya dengan bawang merah supaya ada lesung pipinya. Wah ada. Iya, Bu Cem bangga? Enggak. Karena kalau udah tahu pasti enggak bangga. Iya, karena kan memang lesung pipi itu sebenarnya bukan apa ya? Apa itu? Kalau di medisnya? Penyakit ya? Ya, bukan penyakit juga. maksudnya cacat. Cacatan Ya gitu. cacat, Iya, maksudnya iya. cacat gitu ya kan kalau memang cuman memang cacat, Cacat yang yang dicari. indah. Iya, cacat yang indah ya. Jarang sih cacat. Cuman ini kurang indah sih sebenarnya. Oke, berarti gimana nih Bu Cem penjelasannya? Oke. Bayi ditusuk pipinya dengan bawang merah. Itu hanya dengan bawang merah atau misalkan dengan dibor atau misalkan dengan dipaku beton atau gimana itu Ini- supaya ada lesung pipi. Kekerasan ya ini kekerasan. Jadi bisa pakai cabe. Oh bisa pakai cabai. Iya, cabe rawit. Ya kan mungkin cabe-cabean. mungkin anak Robocop harus dibor. Gak mungkin pakai bawang Dari merah. baja ya. Dari baja gitu. Iya, jadi itu jawabannya adalah mitos. Mitos lagi ya. Mitos lagi Mitos gitu. lagi. Iya, karena sebetulnya lesung pipi itu kalau menurut ahli bedah plastik ya di University of Texas itu Temennya Bu Cem di menyebutkan- sana. Oh iya, SD. Temen SD ya. PAUD mungkin teman PAUD. Ya, itu dia menyebutkan bahwa lesung pipi atau pipit ya, lesung pipit, Lesung pipit. ini tuh merupakan sebuah kecacatan Kecacatan gitu dari otot. yang indah. Otot yang indah gitu. Nah, jadi si otot ini lebih pendek dari yang biasanya dan dia terbelah menjadi 2 sehingga muncullah lesung pipi. Tapi gini Bu Cem, apakah itu hanya ada di budaya Indonesia? Bukan budaya sih maksudnya, tapi emang sudah membudaya ya maksudnya. Iya. Ketika anak baru lahir, orang tua zaman dulu itu sok enggal tojos etana pipina. Iya, ya iya. biar maksudnya Iya. biar cepet-cepet. Padahal itu kan maksudnya emang kecacatan ya maksudnya Iya. cacat gitu ya. Maksudnya apakah hanya di Indonesia atau misalkan pernah nggak sih mendengar di luar negeri juga seperti itu? Sama, di luar negeri juga ada. Oh, ada, maksudnya Iya, tetap- makanya kan si peneliti ini orang Texas. Oh iya. Iya kan? Texas- Gitu. Jadi di sana juga ada dan Texas memang chicken ya. Iya. Dan memang macam-macam sih ya, itu ada yang pakai cabe, ada yang pakai malah gini apa sih kayak sumpit lah gitu tojos. Yang penting yang ujung-ujungnya agak Tapi nggak tembus lancip. juga kan? Ya enggak juga. Enggak, jadi dan dalam waktu yang agak lama dia diginiin Oh, aja terus gitu. aja biar membekas mungkin Iya, dan intinya dan gitu. keterusan bekasnya mungkin. Iya, bopeng. Oh iya mungkin konsepnya seperti itu tapi memang bukan seperti itu. Bukan, itu mitos pokoknya. Itu Mitos memang ya, berarti. faktor genetik. Faktor genetik. Faktor genetik. Jadi kalau dilihat nih ibu bapaknya ada yang lesung pipit juga ya kemungkinan besar 50-50 Anaknya juga. anaknya lesung pipit Nggak tahu juga. anak keberapa. Iya. Biasanya Atau gitu misalkan kan. nenek kakeknya ada yang lesung pipit walaupun Ya, ibu bapaknya enggak. leluhurnya lah mungkin Bisa, ya. Oh gitu. iya siap. Jadi Ya, kecacatan ini kecacatan yang indah ya. Kecacatan yang indah ini diturunkan atau diwariskan, itu faktor genetik. faktor genetik. Ya, oke, berarti bayi ditusuk jangan sampai ditusuk-tusuk karena itu memang faktor genetik juga. Iya. Mungkin nggak bisa dipaksain Iya. ketika ditusuk pakai bawang merah atau apa, ya Iya. nantinya bikin sambal matah gitu kan.
Enggak lah, jangan sampai itu ya. Iya. Berarti itu mitos juga ya, Bu Cem, ya. Mitos, iya. Ya, berarti ada beberapa mitos tadi dan satu fakta yang sudah ditemukan. Dan Karena memang banyaknya mitos. Kalau ya. terkait bayi baru lahir itu pasti kebanyakannya mitos. Iya benar. Tapi mitosnya tuh unik-unik ya. Unik-unik ya. Itulah ya. Indonesia Menarik ya. ya. Menarik gitu. Beragam, Indonesia beragam. Keunikannya pun beragam Indonesia ya. Oke. Kayaknya udah habis nih Bu Cem ya? untuk mitos dan faktanya. Jadi tenang ya. Tenang. Oke. Dan mungkin untuk yang terakhir deh, ada nggak sih tips ya untuk merawat bayi di masa pandemi dari Bu Cem? Iya, mungkin gimana nih dari di masa saya pandemi ya? Mungkin kondisi Khusus, sekarang lagi benar-benar ini. Iya, lagi meningkat gitu Lagi ya. meningkat banget. Baik mungkin yang di rumahnya punya bayi baru lahir atau balita lah ya gitu. Lebih yang pertama adalah dari kitanya dulu nih, orang tuanya dan yang ada di rumah itu betul-betul harus dari menjaga, lingkungannya. Iya, lingkungannya yang bersih. Kemudian kalau dari luar jangan langsung cium-cium Nah, gitu, benar, tapi cuci tangan ganti dulu. baju dulu, cuci muka, cuci tangan, Mandi cuci kaki. keramas kalau bisa. Iya, kelamaan ya. Gitu, jadi baru kita gendong anak kita. Iya. Kemudian kalau nggak perlu sekali jangan keluar rumah, di rumah aja gitu. Kalau misalkan ibunya pengen ke mall ya tahan dulu lah gitu. Online lah. Online aja gitu ya. Yang Banyak penting diskon juga. Pah, transfer pah. Nah, gitu. Gitu, apalagi sampai membawa balitanya atau bayinya ke mall. Kasian banget. Karena dia tuh belum ngerti sih di bawah. Selain kasihan buat si ibunya juga kan berat. Berat kan pakai stroller. Belum ibu Sekarang ada bawa stroller, ya? belanjaan. Nah, gitu, bawa iya. itu juga. Ya mungkin Jadi, itu. Jangan kalau nggak penting-penting banget jangan dibawa keluar, apalagi malam-malam. Saya masih suka ngeliat ibu-ibu muda hanya karena pengen eksis, pengen refreshing, foto gitu. Sama. Bawa-bawa anaknya masih balita, masih Jangan merah lah. gitu, jangan banget pokoknya jangan. Kalau mau foto di rumah aja, Iya. ganti background nantinya. Iya. Background Boleh. normal gitu kan. Itu boleh, tips menarik kan ya. Sekarang tuh banyak cara. Maksudnya ya. kalau misalkan memang pengen mengejar eksistensi, maksudnya eksisnya ya udahlah gitu kan. Iya. Gitu. Terus Kacau ya, gitu. yang ketiga adalah patuhi betul-betul jadwal si bayi kita itu imunisasi. Betul-betul harus gitu. Ya tetap janjian dulu kan, sekarang bisa WA dulu ya ke petugas puskesmasnya untuk imunisasi jadwalnya kapan. Iya, komunikasi. Aman nggak di sana, rame nggak gitu ya, pokoknya tetap jaga prokes, tapi nggak jadi alasan karena pandemi takut ke puskesmas akhirnya nggak diimunisasi. Jangan, jadi tetap imunisasi sesuai jadwal. Dan kitanya pun tetap menerapkan prokes gitu. Ya, satu lagi bayi yang baru lahir ya dan masih di bawah 3 bulanan itu jangan dikasih masker, jangan dipakein masker karena itu akan menghambat sirkulasi pernafasan. Iya. Gitu. Ya kalau meskipun misalkan, sekarang ada masker anak gitu kan. Iya, jangan. Itu biasanya diuntukkan untuk 1 tahun lebih sih biasanya ke atas gitu. Iya. Jadi janganlah, makanya sebisa mungkin jangan keluar rumah dulu. Meskipun tadi ya maksudnya itu yang penting yang terakhir itu meskipun katanya keluar rumah misalkan mau imunisasi harus pakai prokes misalkan masker, si bayinya dipakein masker jangan kasihan. Bayi maksudnya bukan anak gitu. Ya beda ya, bayi ini bayi loh gitu. Itu yang perlu dicamkan lah gitu ya sama ibu-ibu, jangan sampai lah seperti itu. Karena mungkin pengen terlihat wah ini kita menerapkan prokes nih keluarga kita, si bayinya sampai dipakein masker gitu. Jangan sampai. Oke, kita membuka atau misalkan kita ingin memberikan kesempatan buat teman-teman MIPA juga. Barangkali teman-teman MIPA ada sesuatu hal yang mengganjal nih, misalkan pengen nanyain ke sini mitos atau fakta sih tentang ini misalkan. Ayo misalkan komen aja di bawahnya komen dan mungkin bisa DM juga atau misalkan bisa chat juga ke tim kreatifnya juga gitu kan. Pengen nih ngebahas mitos atau fakta, soalnya kita misalkan dari dulu nih istilahnya masih ragu-ragu sebenarnya mitos atau fakta tentang ini tentang itu misalkan. Sok mangga ya ditunggu share-nya ya, karena kita maksudnya sharing lah, kita juga nanti kita bantu cari literatur yang terpercayanya. Memang kita juga masih belajar lah, sama-sama belajar gitu. Tidak bermaksud menggurui atau apa tidak gitu. ya. Tidak ya. Tidak. Katakan tidak boleh. Oke, mungkin buat teman-teman tetap ya, jangan lupa buat yang punya saudara, punya kerabat, teman, punya kerabat dan bayi atau yang lagi nyari kampus, yang bayinya baru lahir, pokoknya titipin ya maksudnya buat nanti masuk kuliah ke Stikes Kuningan, gabung ke Stikes Kuningan. Karena memang kampusnya udah
nomor wahid ya. Iya. Kampus sekolah tinggi kesehatan nomor 1 di Jawa Barat. Iya betul. Jadi jangan ragu. Jangan untuk kemana-mana juga. Di Stikes Kuningan. Di Stikes Kuningan ya, jangan lupa. Oke. Mungkin itu aja pesannya dari kita. Nantilah see you next time. Jangan lupa pantengin terus ya Mifa. Bener. Dari episode ke episode. Jangan lupa juga apa? Jangan lupa like, komen, subscribe. Oh ya, sama satu lagi, diklik loncengnya. Jadi kalau kita ada video-video terbaru tuh bisa langsung ketahuan, muncul gitu. Oke, mungkin itu aja. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.